Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan analisis artikel NoSQL kami, yaitu tentang pengembangan aplikasi web untuk visualisasi, analisis, dan pemrosesan data spasial, temporal pemantauan lahan pertanian. Pada artikel ini memakai tipe NoSQL document based. Kelompok kami terdiri dari Mutiara Ardiana, Muhammad Alif Kolbi, Husni Abdillah, Wal Tadirul Ahnaf, yaitu saya, dan Anargia Isadi Mahasiswa. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini, di mana pada paper penelitian yang kami gunakan itu ada beberapa poin penting yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama yaitu ada gambaran umum dari penelitian ini, yaitu mengembangkan sebuah aplikasi web yang mampu melakukan pemantauan terhadap lahan pertanian secara spasial temporal. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses monitoring lahan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Lalu, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi yang mudah diakses oleh pengguna. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat melakukan visualisasi, analisis, dan pengelolaan data spasial. Lalu, penelitian ini juga memanfaatkan teknologi web modern, di mana untuk mengoptimalkan beban komputasi dengan teknologi berbasis JavaScript yang ditempatkan di sisi klien, beban server dapat dikurangi sehingga sistem menjadi lebih responsif dan efektif dalam memproses data. Dan yang terakhir yaitu basis data dan teknologi utama yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan MongoDB untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan lahan pertanian. Pemilihan teknologi ini juga didukung oleh teknologi berbasis JavaScript yang dapat memproses data spasial dengan cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode dari penelitian ini. Metode penelitian ini mengembangkan sistem aplikasi web yang menerapkan arsitektur berbasis client-server untuk memfasilitasi visualisasi dan manipulasi data spasial temporal pada pemantauan pertanian. Yang pertama pada teknologi pada sisi klien. Sisi klien ini dibangun dengan menggunakan React.js, sebuah library JavaScript yang memungkinkan pembuatan aplikasi halaman tunggal atau single page application. React berperan penting dalam menciptakan antarmuka pengguna yang interaktif tanpa perlu memuat ulang halaman sehingga respon aplikasi lebih cepat. Untuk manajemen status aplikasi, Redux digunakan untuk menyimpan dan mengelola status aplikasi, sehingga klien dapat menyimpan informasi seperti tampilan peta dan parameter visualisasi lainnya. Yang kedua, teknologi pada sisi server. Pada sisi server, Node.js digunakan bersama Express sebagai kerangka kerja minimalis untuk menangani permintaan HTTP dari klien. Express memungkinkan pengelolaan rute yang efektif untuk operasi create, read, update, and delete, sehingga mempermudah pemeliharaan dan pengembangan layanan. Yang intinya tujuannya adalah untuk memudahkan server dalam menangani permintaan dari klien, validasi data, serta pengelolaan sesi pengguna. Yang ketiga adalah database NoSQL. Nah, pada database digunakan MongoDB yang berfungsi sebagai penyimpanan data utama yang menyediakan fleksibilitas untuk menyimpan berbagai struktur jenis data spasial temporal. Struktur data seperti partisi, proyek, dan lapisan peta diatur dalam skema tertentu dan dikelola oleh Mongoose. Mongoose ini berfungsi sebagai objek data modeling atau ODM untuk MongoDB yang memberikan struktur skema data yang diakses ke server. Arsitektur ini mendukung pengembangan aplikasi web yang responsif dan memungkinkan pengguna atau klien mengelola berbagai informasi proyek dengan efisien dan efektif. Yang keempat adalah manipulasi peta spasial.
Pustaka Open Layers digunakan untuk manipulasi peta spasial yang lebih detail. Di antaranya termasuk kontrol atas lapisan peta, transparansi, dan pengurutan. Open Layers memungkinkan aplikasi ini untuk menampilkan peta interaktif, mengontrol lapisan peta, mengatur transparansi, dan manipulasi berbagai data geospasial yang kompleks, termasuk data yang disediakan oleh geoportal seperti ICM SBRAS. Pengembangan sistem aplikasi web dengan integrasi teknologi yang sudah dijelaskan tadi akan menghasilkan sebuah platform web yang efisien dan responsif untuk memvisualisasikan dan memanipulasi data spasial temporal dalam pemantauan pertanian. Next. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan hasil. Hasil di sini adalah hasil berupa paper yang sudah dibuat dari sebelum-sebelumnya. Jadi di sini hasil yang pertama adalah aplikasi kartografi interaktif. Jadi pembuatan paper ini menghasilkan aplikasi web untuk membuat dan mengolah proyek kartografi berbasis data dari geoportal ICM SB RAS. Jadi di sini semua hal yang tadi dipakai akan menghasilkan aplikasi berbentuk web. Jadi produk pertama adalah web aplikasi. Dan kedua, di sini ada fitur interaktif pada lapisan peta. Jadi ada fitur interaktif yang dapat digunakan di web aplikasinya. Jadi ini fungsinya adalah untuk memungkinkan pengguna untuk mengubah visibilitas dan urutan tampilan lapisan peta secara dinamis. Dan di web aplikasi itu yang ketiga ada juga katalog proyek yang dapat dikelola. Jadi di web aplikasinya itu menyediakan fitur katalog untuk membuat, menghapus, dan memodifikasi proyek serta partisi secara mudah. Oke, next. Penelitian ini menunjukkan dampak penggunaan NoSQL, khususnya dengan tipe document base dan memakai MongoDB untuk penyimpanan dan manajemen data project media terstruktur. Penggunaan NoSQL document base memungkinkan fleksibilitas dalam manajemen data tanpa kebutuhan skema yang kaku. Hal ini memfasilitasi pengembangan aplikasi web yang dapat beradaptasi dengan berbagai jenis data spasial dan mendukung manipulasi lapisan peta secara dinamis. Kontribusinya juga memperkenalkan penerapan teknologi NoSQL dalam sistem manajemen data spasial untuk proyek-proyek kartografi interaktif. Udah, next. Jadi salah satu kelemahan dari web ini, aplikasi ini adalah ketergantungannya pada koneksi internet dan sumber daya yang terbatas. Saat ini data yang digunakan hanya berasal dari geoportal yang disebutkan adalah ICM BRAS. Ketergantungan ini membuat pilihan sumber data menjadi terbatas dan bisa jadi kurang fleksibel untuk sebagian besar pengguna. Selanjutnya untuk sarannya, sama disarankan aplikasi ini mendukung lebih banyak sumber data itu. Dengan begitu pengguna akan memiliki akses luas ke data yang diperlukan, yang tentu meningkatkan kebutuhan aplikasi ini. Selanjutnya juga bisa jadi ada peningkatan fitur analisis data spasial juga penting dengan fitur yang lebih canggih, sehingga aplikasi ini bisa memenuhi kebutuhan pengguna yang mana kebutuhan ini lebih kompleks. Jadi pengembangan di masa depan akan fokus pada meningkatkan akses ke sumber data dan itu ini lebih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.